kalau mau kebutuhannya, misalnya saya mau cepat secara finansial cukup gitu, saya mau cepat gini-gini bisa. Cuman efek samping dari bedah itu pasti ada, gitu pasti ada. Kalau misalnya pakai behel biasa konvensional ada efek sampingnya ya, ada pasti waktu pemakaian pertama rasa sakitnya nih, gitu kan. Terus gigi berasa berat karena ditempelin di situ. Terus kalau misalnya nggak udah pakai behel nggak dijaga kebersihannya ya otomatis akan memperparah. Jadi kalau udah pakai behel ya memang komitmennya harus ada nih dokter sama pasiennya. Halo sahabat Indrayana, welcome back to podcast Indrayana. Kali ini sangat spesial karena membahas tentang masalah gigi. Nah, topik kali ini berhubungan dengan gigi tonggos. Nah, kita bacakan dulu faktanya ya. Gigi tonggos dapat mengganggu penampilan serta terkadang menimbulkan gangguan pada gigi dan gusi. Namun, jangan salah, gigi tonggos dapat diatasi dengan berbagai teknik. Salah satunya adalah teknik pemasangan behel. Kali ini kita akan bahas dengan dokter yang paling cantik dan juga yang sering kita ajak podcast, yaitu Dokter Rika. Halo Dokter Rika. Halo. Selamat siang dokter. Bagaimana kabarnya dokter? Siang, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Topik kita kali ini adalah tentang gigi tonggos. Nah dokter, kalau secara definisi medis nih, gigi tonggos ini apa sih dok? Ada bahasa medisnya atau pengertiannya secara definisi? Mungkin dokter bisa share. Ya, kalau gigi tonggos itu tuh kalau di medisnya namanya protrusif atau gigi progeni gitu. Jadi kalau bisa dijelaskan gigi tonggos itu di mana posisi gigi di rahang atas lebih maju nih dari rahang bawah. Jadi gigi kelihatan lebih maju atau istilah kitanya awam gitu. Istilah awamnya tonggos gitu. Itu gigi. Oke, berarti memang secara estetika dan secara penampilan sangat mengganggu juga ternyata dokter ya, karena bisa langsung terlihat. Nah, penyebab gigi tonggos ini apa sebenarnya dok? Kalau dibilang penyebabnya ya pertama itu kebiasaan ngedot nih waktu kecil. Jadi ngedotnya terlalu lama, lebih dari sampai usia dari 3 tahun nih, sampai SD mungkin prasekolah masih ngedot. Terus kebiasaan menghisap ibu jari. Nih, kan ini nih ibu jari. Yang dilakukan pada saat anak-anak atau bayi ya dokter ya. Jadi kebiasaan itu tuh berefek buruk ke bentuk rahang gigi. Kan jempol nih dorong gitu. Terus kebiasaan menggigit yang keras-keras misalnya kayak pensil, pena gitu. Terus ada lagi karena ada faktor riwayat keluarga keturunan yang giginya tonggos. Terus ada karena pencabutan gigi yang terlalu dini, misalnya belum waktunya nih udah dicabut. Terus bisa jadi karena trauma, kecelakaan gitu. Nah faktanya dok, yang kita temukan di berbagai sosial media dan juga beberapa jurnal mengatakan bahwa banyak anak-anak Indonesia yang menderita gigi tonggos. Nah masalahnya juga menyebabkan berbagai masalah seperti merusak penampilan dan juga tertentu gangguan pada gigi dan gusi. Pertanyaannya adalah masalah-masalah apa yang bisa disebabkan oleh gigi tonggos ini dokter? Sebenarnya masalahnya paling utama ini nih kalau gigi tonggos itu tuh kepercayaan diri. Itu sangat mengganggu kan. Terus paling gini karena dia gigi lebih maju nih dari normal, jadi sering kegigit jadi sariawan, sering kita kegigit bibir bawahnya. Palingnya fungsi pengunyahannya kurang maksimal. Kurang maksimal seperti orang normal ya dokter ya. Nah kita bahas tentang masalah. Nah kalau tidak diatasi ini biasanya selain merusak penampilan, apa kira-kira yang bisa disebabkan dokter? Ya kalau nggak diatasi, kalau masalah gigi tonggos selain pokoknya gigi tonggos tapi keadaannya sehat, nggak ada lobang, nggak ada masalah bersih gitu, nggak ada masalah. Cuman yang jadi masalah itu ini karena mengganggu kepercayaan diri kan. Jadi yang sering jadi waktu di masa anak-anak remajanya sering diejek gitu kan. Kebayang lah kan sampai orang ya kan adalah istilah-istilahnya bahan ejekan gigi tonggos gitu. Berarti memang mengganggu penampilan karena tadi soal remindernya kurang dan juga
karena mengunyahnya juga bisa kurang ya, Iya. seperti orang normal ya mengunyahnya maksimal. Iya. Kalau ini karena memang orangnya maju gitu ya Iya. dokter ya. Nah, Jadi yang nutup bibirnya pun agak susah kan kayak gitu. oh iya, iya itu. betul sekali. Nah dok, yang saya tanya sekarang adalah orang tua khawatir nih, apakah nanti gigi tonggos ini bisa seperti normal, seperti orang tidak memiliki gigi tonggos. Nah, apa yang harus dilakukan orang tua ataupun sahabat indera di rumah yang memiliki masalah tersebut? Nah, apa yang harus dilakukan? Jadi gini, kalau kan penyebabnya kita udah tahu nih karena kebiasaan buruk nih yang paling banyak, karena mengisap ngedot nih yang terlalu lama. Jadi pokoknya jangan dibiarin lama-lama deh gitu. Kalau ngedot ya kalau doyan minum susu jangan sampai ngedot, dialihkan lah pakai gelas gitu kan. Pokoknya jangan lebih dari usia 3 tahun. Terus ngisap jari itu kebiasaan buruknya itu yang harus dihilangkan. Jadi kalau udah ada riwayat begitu atau keluarga kita ada riwayat begitu ya otomatis ya kebiasaan buruknya dihindari. Kalau memang ternyata udah terbentuk gigi tonggosnya ya mau tak mau memang harus dirawat gitu. Oke, nah pertanyaannya perawatannya seperti apa dokter? Kalau untuk gigi tonggos gini, kalau giginya yang tonggos, giginya ya bisa diatasi dengan pemakaian behel. Tapi kalau misalnya gigi tonggos, gusinya juga tonggos, otomatis nggak bisa dengan behel. Harus ada bedah orto. Oke, bedah orto ya. Jadi yang gusinya yang maju itu tuh dibedah, dimudurin. Gitu. Tapi kalau giginya yang begini masih bisa diatasi dengan behel. Oke, satu-satu kita bahas dokter. Menarik sangat nih. Adalah mengenai giginya yang maju atau yang tonggos itu bisa diatasi dengan behel. Berapa lama perawatannya dokter untuk seperti itu? Tergantung. Misalnya sekarang kita pakai kan macam-macam behelnya tuh. Jadi misalnya kita pakai yang konvensional lah misalnya gitu, yang biasa pakai dari metal gitu. Bisa 1 tahun sampai 3 tahun tergantung kasus. Jadi intinya gini, kalau misalnya si dokternya nganjurin nanti kontrolnya sekali sebulan ya, gitu kan. Kalau memang rutin sesuai anjuran dokter 1 tahun atau 1 tahun sampai 3 tahun paling lama udah selesai. Cuman kadang pasien gini, kontrol sekali sebulan, misal dianjurin dokter, tahu-taunya 2 bulan baru datang atau 3 bulan, 4 bulan kemudian baru datang. Otomatis maka perawatan untuk mau cepat akan semakin panjang. Tertunda jadinya. Oke, berarti memang penting juga di-note bahwa memang perawatan anjuran dokter itu untuk mempercepat proses penyembuhan gigi tonggos ini memang perlu rutin, sesuai dengan anjuran dokter gigi tersebut. Nah, yang pertanyaan kedua adalah dengan tadi bedah orto itu dengan gusi yang maju ya dokter ya, itu biasanya perawatannya lebih sulitkah dan berapa lama? Ya kalau udah bedah orto kelebihannya lebih cepat. Lebih cepat. Ya, lebih cepat. Otomatis estetisnya bagus kan gitu kan gusi nih gitu. Lebih cepat kalau orto, cuman ya kalau lebih sakit ya namanya dibedah, dioperasi otomatis ya lebih sakit gitu kan. Cuman biaya lumayan besar tapi hasilnya lebih cepat gitu. Oke. Antara kedua itu risikonya mana paling tinggi dokter ya? Tergantung. Semuanya gini kan si dokternya akan melihat kondisi si pasien. Kalau mau kebutuhannya misalnya saya mau cepat secara finansial cukup gitu, saya mau cepat gini-gini bisa. Cuman efek samping dari bedah itu pasti ada. Itu pasti ada. Kalau misalnya pakai behel biasa konvensional ada efek sampingnya ya, ada pasti waktu pemakaian pertama rasa sakitnya nih gitu kan. Terus gigi berasa berat karena ditempelin di situ. Terus kalau misalnya nggak udah pakai behel nggak dijaga kebersihannya ya otomatis akan memperparah. Jadi kalau udah pakai behel ya memang komitmennya harus ada nih dokter sama pasiennya. Pertanyaan terakhir sebelum kita tutup dokter, bahwa gigi tonggos ini merupakan masalah yang mengganggu kepercayaan diri baik itu anak-anak maupun dewasa. Nah, semakin cepat kita memasang ataupun melakukan treatment akan semakin bagus. Begitu ya dokter ya. Nah, perawatan apa yang bisa dilakukan oleh sahabat indera di rumah ataupun orang tua yang memiliki anak gigi tonggos pada saat pemasangan behel atau sudah selesai pemasangan behel dan misalkan sudah selesai operasi orto ortodontis tentunya, apa yang dilakukan untuk menjaga bahwa gigi itu tetap bisa ataupun bisa menuju ke normal? Mungkin bisa dikasih tips nih dokter. Jadi gini, kalau udah terlihat gigi anaknya tonggos atau progeni itu protrusif itu ya otomatis kalau secepatnya dilakukan perawatan. Kasihan kan di sekolah nanti kan dibully begitu ya. Dibully gitu. Walaupun sekedar lucu, walaupun banyak sih contoh figur yang orang hebat dengan begitu. Cuman masa kecil kan
memang diberi julukan si anu tonggos gitu atau macam-macam. Jadi kasihan kalau anaknya dari kecil kepercayaan dirinya udah di itu. Jadi kalau memang udah ada bukan ada gejala, udah kelihatan gigi anak tonggos, otomatis bantu anaknya untuk kita perbaiki giginya. Untuk mendapatkan perawatan ya dokter ya. Setelah itu kalau udah perawatan orto itu kan misalnya itu tuh kan nggak sebentar. Jadi butuh waktu. Jadi harus ada komitmennya yang kalau memang ingin yang terbaik, ingin hasil yang terbaik ya dijaga sesuai anjuran dokternya. Terus kalau memang udah pakai orto itu ya kita yang normal aja harus menjaga kebersihan gigi, otomatis yang pakai behel pun yang harus lebih memperhatikan ya dokter ya. Ya harus lebih diperhatikan kontrolnya itu gitu. Kontrol untuk giginya tuh memang harus. Ya kalau pakai behel memang minimal 1 bulan sekali memang harus dikontrol. Terus kalau udah selesai perawatan nih gitu kan gigi udah sesuai yang diinginkan, udah rapi, bukan berarti dilepas behelnya udah selesai belum, masih ada lagi tahapnya gitu biar giginya nggak geser-geser. Dan lakukan memang kontrol sekali dalam 6 bulan itu wajib. Gitu. Apalagi yang melakukan perawatan ya. Gitu. Pasti harus dianjurkan sesuai dengan anjuran kebutuhan dia sendiri ya dokter ya. Iya. Oke, untuk sahabat Indrayana, kali ini kita dapat informasi bahwa memang gigi tonggos ini gak usah khawatir, tidak seseram itu, bisa diatasi dengan beberapa treatment yang ada di dokter gigi. Mulai dari pemasangan behel, bedah orto, dan lain-lain. Sesuai dengan kebutuhan Anda. Jangan takut ataupun tidak percaya diri, langsung lakukan perawatan. Kesimpulan dokter tentang gigi tonggos ini dokter. Silahkan. Gini, kalau kita nggak ada ya yang mau gigi tonggos, otomatis gini, sebagai orang tua, ya bantu anaknya untuk menjaga kebersihan gigi. Jadi orang tua dituntut nih harus tahu nih menjaga kebersihan gigi dan mulut itu penting tuh. Jadi jaga anak biar terhindar dari misalnya nih udah ada nih riwayat keluarga yang gigi tonggos, kita nggak mau begitu ya udah anak ngedotnya jangan dibiarin lama-lama, jangan biarin dia menghisap ibu jari atau kebiasaan buruknya menggigit-gigit pena atau pensil gitu. Ya hati-hati ya jangan kena trauma gitu. Itu aja. Kalau misalnya ada masalah gigi sama anak, udah gigi dia masih kecil tapi giginya berlobang atau goyah atau apa, jangan langsung dicabut aja, konsul dulu ke dokter gitu gimana sebaiknya gitu. Jadi kalau misalnya kita kontrol atau konsultasi ke dokter, jadi lebih cepat kita tahu gimana masalah gigi, jadi bisa cepat diatasi. Oke, intinya lebih cepat lebih baik begitu ya dokter ya. Semakin cepat semakin bagus nanti hasilnya. Hari ini sangat balance banget dokter. Terima kasih atas hari ini setelah memberikan edukasi ataupun sharing terkait gigi tonggos terhadap sahabat Indrayana di rumah. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa mendukung sahabat Indrayana lebih baik lagi di bidang perawatan gigi. Dokter, terima kasih sekali lagi dokter. Sampai jumpa lagi nanti di podcast berikutnya. Untuk sahabat Indrayana di rumah, salam sehat, salam Indrayana. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Dah.